Berapa banyak yang siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Haleluya. Hari ini kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah Blessing for All Seasons. Atau berkat untuk semua musim. Ya, dalam hidup kita musim selalu berganti. Tapi doa saya tidak peduli musim apapun yang sedang Anda alami saat ini. Saudara selalu bisa merasakan ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan dan penyediaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saudara. Nah, di bagian yang ketiga ini, saya mau bagikan kepada kita satu pesan firman Tuhan, judulnya adalah Grace for Uncommon Harvest. Anugerah untuk kita bisa mengalami tuaian yang tidak biasa. Kita baca dulu ayatnya, 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-8. Saya bacakan dan Anda cermati baik-baik. Ditulis begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Yang namanya kasih karunia itu sama dengan anugerah. Hari ini kita akan bicara tentang grace. Bicara tentang anugerah. Dan ditulis, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah apa? Berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Doa saya, anugerah ini Tuhan juga curahkan dalam hidup saudara. Anugerah yang membuat kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Berarti enggak kekurangan apapun. Karena Tuhan gembalaku yang baik, aku takkan kekurangan. Bukan cuma berkecukupan, ditulis di sini malah apa? Berkelebihan. Doa saya berkat seperti ini yang Anda terima dalam hidup saudara, bukan hanya berkat yang cukup, tapi berkat yang berkelebihan. Bukan hanya tuaian yang biasa, tapi tuaian yang tidak biasa. Bukan hanya kemenangan yang biasa, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Saya berdoa nih yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Karena saya percaya tahun ini akan ada profesional muda di tempat ini. Tuhan akan bawa saudara dalam karir Anda akan terbang tinggi. Akan ada promosi besar yang Tuhan kerjakan. Saya juga percaya di antara pengusaha-pengusaha di tempat ini, Tuhan akan lakukan sangat istimewa seperti yang Tuhan kerjakan dalam hidup Ishak. Alkitab mencatat Ishak menabur. Tahun itu juga ia menuai 100 kali lipat. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus setiap benih yang Anda tabur tahun ini. Tidak lewat tahun depan, tahun ini ada tuaian 100 kali lipat. Sebab engkau diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Tuhan melimpahkan kasih karunia anugerah supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Berkelebihannya ditulis begini, di dalam pelbagai kebajikan. Dalam Alkitab bahasa Inggris kata kebajikan ditulis sebagai good works. Artinya perbuatan yang baik. Jadi ternyata Tuhan mau memberikan anugerah supaya kita berkecukupan, bahkan berkelebihan. Untuk apa? Supaya kita jadi berkat. Sadarilah saudaraku, kalau engkau ditolong, Tuhan mau pakai saudara untuk menolong orang lain. Kalau saudara diberi kelegaan oleh Tuhan, tadinya terdesak, tadinya terjepit, Tuhan beri kelegaan, Tuhan mau pakai saudara membawa kelegaan bagi orang-orang sekeliling saudara. Jadi ini yang Tuhan mau kerjakan, tujuannya supaya meluap ucapan syukur kepada Tuhan. Kita baca ayat 11. Kamu akan dipercaya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan apa? Syukur. Membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi tadinya kita terdesak, tapi Tuhan tolong kita. Saya mau tanya, kalau Anda ngalami itu, ada enggak ucapan syukur? Meluap ucapan syukur kita, thank you Jesus. Setelah kita ditolong Tuhan, kita mau dipakai untuk nolong orang lain. Tadinya dia terdesak, tapi karena kita mau dipakai Tuhan jadi berkat, sekarang dia tertolong juga. Muncul enggak ucapan syukur?
Jadi saya meluap ucapan syukur, dia meluap ucapan syukur. Doa saya bulan ini, surga meluap dengan ucapan syukur dari hatimu, meluap ucapan syukur. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang mau mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita. Nah, tapi saudaraku, untuk kita bisa mengalami anugerah Tuhan itu, Grace for Uncommon Harvest itu, kita perlu ngerti rahasianya. Kita perlu ngerti yang namanya rahasia kerajaan Allah. Dan ini sudah mulai saya bagikan sama saudara, mulai minggu pertama dari bulan ini. Hari ini kita akan lihat lebih dalam lagi. Saya ajak saudara baca Efesus 3, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Itulah sebabnya aku ini, Paulus. Berarti yang ngomong siapa? Paulus. Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang, perhatikan, tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Saya ajak saudara perhatikan, Paulus ngomong bahwa dia diberi tugas penyelenggaraan kasih karunia. Coba renungkan kata ini, tugas. Dia percaya dia dikasih tugas. Tugas itu amanat. Tugas itu adalah mandat. Dia dikasih mandat untuk menyelenggarakan. Menyelenggarakan artinya mengadakan. Tadinya belum ada, terus diselenggarakan, diadakan. Diimpartasikan, dideklarasikan. Tugas menyelenggarakan kasih karunia. Kasih karunia tadi apa? Sama dengan anugerah. Berarti Paulus ini dalam hidupnya Tuhan kasih dia mandat untuk mendeklarasikan anugerah. Untuk mengimpartasikan kasih karunia. Kalau dia deklarasikan dan jemaat pada waktu itu percaya, anugerah tercurah dalam hidup mereka. Jadi saya percaya dengan segenap hati saya, saat ini saya berdiri di depan saudara sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai pribadi. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya, saya terima mandat dari Tuhan untuk mendeklarasikan, menyelenggarakan anugerah. Dan saya pakai otoritas ilahi itu saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah tercurah dalam hidupmu. Terima itu dengan iman. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima itu di dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang ketiga, yaitu bagaimana rahasianya. Sekali lagi bicara tentang rahasia. Rahasia kerajaan Allah. Dinyatakan kepadaku dengan apa? Wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Boleh lihat ke depan sini. Ternyata rahasia kerajaan Allah itu dinyatakannya dengan wahyu. Anda hanya bisa ngerti, nerima, memahami rahasia kerajaan Allah kalau saudara menerima pewahyuan. Tanpa pewahyuan, kita nggak mampu untuk mengerti, memahami rahasia kerajaan Allah. Sekalipun IQ kita tinggi, sekalipun otak kita pintar sekali, tapi kepandaian tidak ada urusannya dengan memahami rahasia kerajaan Allah. Untuk kita memahami, menerima rahasia kerajaan Allah, bukan dibutuhkan kepandaian, tapi dibutuhkan pewahyuan. Karena itu doa saya sementara Anda dengar firman Tuhan ini, pewahyuan datang dalam hidup saudara. Amin. Kita butuh diwahyukan kepada kita. Itu sebabnya untuk menerima pewahyuan, kita butuh pengurapan. Untuk kita bisa menerima pewahyuan, saudara dan saya seringkali butuh doa puasa. Kadang-kadang ada pewahyuan tahap tertentu kita hanya bisa mengerti, pahami kalau kita komit doa puasa. Untuk menerima pewahyuan, kita butuh yang namanya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, Anda dengar khotbah hari ini, Anda nggak bisa ngerti rahasia kebenaran. Butuh kerendahan hati. Butuh kelaparan roh. Karena Yesus ngomong, berbahagialah yang lapar, dia yang dikenyangkan. Dikenyangkan dengan kebenaran, dikenyangkan dengan pewahyuan.
Jadi kalau saudara terima firman Tuhan ini tanpa kelaparan roh, Anda tidak bisa mengerti rahasia kerajaan surga. Perkataan yang sama diucapkan tapi nerimanya beda. Yang satu menerima sebagai perkataan manusia, padahal perkataan yang sama. Yang satunya terima sebagai pewahyuan. Jadi doa saya yang Anda terima bukan perkataan manusia, bukan khotbah biasa. Yang Anda terima pewahyuan. Amin. Ayat yang keempat ditulis begini. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan apa? Rahasia Kristus. Paulus ngomong tentang the secrets of Christ. Rahasia Kristus. Jadi ada hal-hal yang disebut dengan rahasia. Rahasia Kristus, rahasia kerajaan Allah. Ini yang kita bahas terus hari-hari ini. Ya, ayat yang kelima. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam apa? Roh, kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi bicara tentang the secret of Christ, bicara tentang rahasia Kristus, itu dinyatakan dalam roh. Dinyatakan dengan pewahyuan dalam roh. Oke, itu sebabnya untuk saudara bisa menerima dan memahami rahasia Kristus, rahasia kerajaan Allah, itu butuh diwahyukan dan kita terimanya dalam roh. Itu sebabnya untuk menerima pewahyuan, waktu Anda mendengarkan firman seperti ini, kita butuh connect dengan Holy Spirit. Kita butuh connect dengan Roh Kudus. Waktu saudara di rumah baca Alkitab sendiri, Anda butuh connect dengan Roh Kudus. Kalau Anda baca Alkitab tanpa connect dengan Roh Kudus, yang Anda baca Alkitab tapi dapatnya cuma ngantuk. Kenapa? Karena pewahyuan itu terjadinya dalam roh. Kalau Anda nggak connect rohnya sama Roh Kudus, engkau baca hanya secara jasmani, dengan pengertian jasmani, engkau nggak nangkep apa-apa. Kosong di situ. Karena ditulis, pewahyuan diwahyukan dalam roh. Jadi aktifkan manusia roh saudara, sementara saudara dengar firman Tuhan ini, jangan hanya dengan pikiran manusia jasmani, tapi dari hati kita, dari roh kita, connect sama Roh Kudus. Oleh pertolongan Roh Kudus, maka pewahyuan itu kita terima dalam hidup kita sehingga kita bisa memahami the secrets of Christ. Rahasia Kristus, rahasia kerajaan Allah untuk ngerti kebenaran. Tanpa diwahyukan nggak bisa. Waktu itu saya pernah ngomong sama saudara, untuk ngerti kebenaran paling simpel saja, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak diwahyukan, nggak mampu kita. Ada banyak orang di luar sana lebih pintar dari kita. Tapi kalau tidak diwahyukan, mereka nggak bisa melihat Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka nggak bisa ngerti kenapa Anda ada beribadah dan menyembah Yesus. Karena Alkitab ngomong buat mereka yang nggak percaya Injil sebuah kebodohan. Tapi saya bersyukur saudara adalah orang yang percaya dan saudara menerima pewahyuan. Sehingga saudara bisa ngerti rahasia Kristus, engkau percaya, engkau terima pengampunan dosa, dan engkau punya jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Itu rahasia Kristus yang paling basic, paling dasar. Hari ini saudara dan saya akan belajar rahasia Kristus, bagaimana kita bisa mengakses anugerah untuk tuaian yang tidak biasa. Grace for uncommon harvest. Kita lanjutkan dulu ayat yang ke-6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Anda dan saya termasuk orang-orang bukan Yahudi. Karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Siapa di antara saudara di tempat ini yang mau menerima semua janji-janji Allah yang dicatat dalam Alkitab tergenapi dan terjadi dalam hidup saudara? Anda mau? Ya, tahukah saudara tadinya janji-janji itu hanya tersedia untuk orang Yahudi.
Kenapa? Karena mereka keturunan jasmaninya Abraham. Langsung nerima itu. Tapi ditulis di sini sekarang melalui karena berita Injil. Di dalam Kristus Yesus, kita yang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris. Anda dapat warisan kerajaan surga, janji-janji Allah yang tadinya tersedia hanya untuk orang Yahudi, sekarang Tuhan berikan juga buat saudara dan saya. Tapi dibutuhkan anugerah supaya kita bisa ngerti the secret of Christ. Rahasia kerajaan Allah untuk mengalami tuaian yang tidak biasa ini. Sekarang saya mau tanya lagi sama saudara. Siapa di tempat ini yang merasa dalam hidupmu pernah ditolong Tuhan, pernah menerima berkat Tuhan? Angkat tangan saudara. Semuanya dong ya, Anda pernah menerima berkat Tuhan. Pertanyaan berikutnya begini. Bulan ini yang paling recent, yang paling baru ya. Ketika Anda terima berkat Tuhan, respon saudara gimana? Terima kasih Tuhan, Tuhan baik, terima kasih pemeliharaanmu. Good. Tapi kalau itu respon saudara, saya yakin itu berkat yang sudah biasa engkau terima. Karena sudah terbiasa ya, respon kita juga biasa. Tapi tolong dengarkan baik-baik, tolong dengarkan baik-baik. Saya tahu dan saya percaya akan ada orang-orang di tempat ini, tahun ini. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu bukan berkat yang biasa. Ketika engkau terima itu, engkau gak mungkin tetap diam. Engkau akan melonjak kegirangan karena akan ada tuaian tidak biasa. Akan ada kemenangan tidak biasa. Akan ada promosi tidak biasa. Akan ada bonus tidak biasa. Akan ada ekspansi tidak biasa. Akan ada mujizat tidak biasa. Ini yang saya sebut uncommon harvest. Tuaian tidak biasa. Dan itu tidak nunggu pandemi selesai. Dan itu tidak nunggu resesi selesai, banjir selesai, apalagi nanti. Di tengah semuanya ini Anda akan menikmati uncommon harvest. Tuaian yang tidak biasa, yang tidak masuk akal. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi kita harus ngerti the secret of Christ. Rahasia kerajaan Allah untuk bisa mengalami tuaian yang tidak biasa itu. Siapa di sini yang mau mengalami tuaian yang tidak biasa itu? Lambaikan tangan saudara sekali lagi. Oke, sekarang saya mau bagikan rahasia yang diajarkan oleh Rasul Paulus supaya kita bisa mengalami uncommon harvest ini. 2 Korintus 9, kita mulai dari ayatnya yang ke-6. Paulus ngomong begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau saudara mau ngalaminya bukan tuaian biasa, tapi tuaian yang tidak biasa. Di luar kewajaran. Paulus ngomong camkanlah ini. Disuruh merenungkan, disuruh memikirkan, camkanlah ini. Kalau orang menabur sedikit, dia menuai sedikit. Orang menabur banyak, dia menuai banyak. Bagaimana mungkin kita berharap mengalami uncommon harvest, tuaian yang tidak biasa, kalau naburnya kita selalu biasa-biasa? Berapa banyak orang ngomong dalam hidupnya, kok aku gak pernah ngalami yang sampai kayak gimana. Yang aku alami kok cuma yang biasa-biasa. Mari kita teliti terlebih dahulu. Sudahkah kita menabur yang tidak biasa? Karena saudara dan saya seberapapun diurapinya Anda, tidak bisa mengalahkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ngasih patokan. Yang menabur sedikit, menuai sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak. Tahun ini tahun tuaian. Saya tidak nunggu tahun depan. Tuaiannya sekarang. Tapi sama-sama tuaian itu terjadi, seberapa yang Anda terima, jenis tuaian yang Anda terima, tuaian biasa atau tuaian yang tidak biasa, tergantung taburan Anda saat ini. Jadi taburan kita sekarang menentukan tuaian kita nanti. Oke, dan tahun ini doa saya yang Anda tuai, tuaian tidak biasa. Dan Anda tangkap ini, taburan yang tidak biasa akan membawa kita mengalami
tuaian yang tidak biasa. Karena itu mari kita persiapkan diri berani menabur yang tidak biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-7. Perhatikan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tolong kalimat terakhir kita baca bersama-sama dimulai dari sebab. 2, 3. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Allah mengasihi bukan sembarang orang yang memberi. Allah mengasihi, Allah sukanya. Orang kalau memberi, kalau nabur itu dengan sukacita. Anda harus ngerti yang dilihat Tuhan bukan pemberiannya aja. Melampaui pemberian, sikap hati kita yang diperhatikan Tuhan. Tidak semua pemberian Tuhan suka. Kita harus ngerti. Karena ditulis Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, jadi kalau saudara mengembalikan persepuluhan dengan berat hati. Kalau saudara memberi, menabur, mempersembahkan persembahan saudara dengan berat hati. Saya punya saran. Please keep your money. Simpan uang kita. Kenapa kok saya memberi saran seperti itu? Karena nanti saudara yang rugi. Sudah kita ngasih uang kita hilang, tapi persembahan saudara gak akan sampai di sana. Karena jelas Tuhan tolak itu. Kalau pemberian dengan paksa, dengan berat hati gak sampai di sana. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Doa saya setiap persembahan yang Anda berikan kepada Tuhan disertai sukacita, disertai kerelaan. Dan itu menyentuh hati Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan. Mungkin saudara tanya sama saya, kenapa kok saya sudah menabur, tapi sampai sekarang belum juga menuai? Dulu saya ngalami sama dengan saudara, saya nabur, kok nggak nuai-nuai? Sekarang saya paham alasan kenapa tahun-tahun itu saya menabur dan tidak menuai. Sebenarnya bukan nothing happen. Bukan karena nggak ada sesuatu yang terjadi. Tapi sebenarnya karena saya sedang memenuhi awan saya. Apa maksudnya? Kita baca Pengkhotbah 11 ayat 3a. Pengkhotbah 11 ayat 3a. Bila awan-awan syarat mengandung hujan. Itu syarat harus terpenuhi dulu. Kalau kosong ceritanya lain. Harus syarat dulu, harus penuh dulu. Mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Jadi pada tahun-tahun itu ketika saya menabur, kayaknya nothing happen. Kayaknya nggak ada yang terjadi. Sebenarnya dalam roh saya sedang memenuhi awan-awan saya. Begitu awan-awan itu syarat dengan hujan. Sampai di satu titik. Tuhan akan pastikan hujan turun dengan deras. Dan dari sejak saat itu sampai sekarang saya menikmati hujan berkat dari Tuhan yang tidak pernah berhenti. Doa saya terjadi dalam hidup saudara. Hujan berkat yang tidak pernah berhenti terjadi dalam hidup saudara. Amin, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi orang menabur dia menuai. Oke, yang kedua menabur dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang ketiga, kalau saudara memberi untuk Tuhan, pastikan saudara memberi karena cinta Tuhan. Karena saudara mau membalas kebaikan Tuhan. Bukan sekedar kita memberi supaya kita dapat sesuatu. Ya kalau itu ya oke, tapi kelasnya paling rendah. Ya, kita ngelakuin sesuatu supaya dapat sesuatu. Jadi ini transaksional. No. Anda nggak mau masuk di sisi itu. Dimensi itu lain hukumnya. Ada hukumnya dimensi itu dan bisa terjadi juga. Tapi ada dimensi hubungan yang saya ingin bawa saudara masuk di sini. Yaitu dimensi kasih. Sama Tuhan bukan dimensi transaksi. Dimensi kasih. Lakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Engkau mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kau persembahkan yang terbaik.
Seperti itu seharusnya kita memberi. Dan memang Tuhan mengajarkan, love God, love people with passion. Hukum terutama yang pertama dan yang kedua. Jadi dalam memberi pun ada urutannya. Sama-sama hukum terutamanya, sama-sama mengasihinya, ada urutannya. Yang pertama buat Tuhan dulu, baru yang kedua untuk manusia. Jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita kembalikan persepuluhan kita sama Tuhan. Ya, terus kemudian kita bisa menabur untuk penginjilan, untuk misi, untuk pembangunan gereja, untuk perluasan kerajaan Allah. Nabur untuk Tuhan dulu. Tapi saudara jangan lupa, bukan cuma itu aja. Karena hukum terutama bukan cuma satu bagian, dua bagian. Yaitu love people with passion. Ada bagiannya mengasihi sesama. Apalagi di kondisi seperti saat ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang sedang struggle dalam hidupnya. Saya ajak saudara, kalau Anda bisa, mari kita jadi berkat. Buat mereka yang membutuhkan, jadi berkat. Mari kita berikan kelegaan, berikan kenyamanan kepada mereka. Karena itu perintah Tuhan. Oke, jadi berkat buat orang-orang di sekeliling saudara. Jadi berkat juga buat keluarga saudara. Dan saya secara khusus hari ini mau ngomong sama Anda yang masih punya orang tua yang masih hidup. Satu pesan yang saya ingin bagikan sama saudara. Pakai keuanganmu untuk menyegarkan orang tuamu. Melalui pemberian saudara. Karena itu adalah perintah Tuhan. Anak-anak, apa perintahnya? Hormatilah orang tuamu. Itu sebuah perintah. Jadi pakai harta saudara untuk menghormati orang tua saudara. Dan lakukan itu sebagai sebuah penghormatan. Oke. Nah, tadi saya ngomong sama saudara, sama-sama memberi. Yang dilihat Tuhan bukan pemberiannya, melampaui pemberian itu. Yang dilihat Tuhan apa? Sikap hati. Makanya kita harus sadar, ketika kita memberikan untuk Tuhan, memberi untuk Tuhan, itu namanya persembahan. Ketika kita memberi untuk orang tua, itu namanya penghormatan. Ketika kita memberi untuk orang miskin yang membutuhkan, itu sumbangan. Tiga-tiganya sama-sama memberi. Sama-sama kita berkorban. Tapi ada yang berbeda dimensi memberi untuk Tuhan, untuk orang tua, dan untuk orang miskin yang membutuhkan. Jangan dibalik-balik. Kalau saudara mau ngasih sama orang tua saudara, jangan merasa di hatimu kamu nyumbang sama orang tua. No, siapa kita nyumbang orang tua? Orang tua sudah melahirkan kita. Orang tua sudah mendidik, sudah memperjuangkan kita. Sekarang giliran kita menghormati orang tua kita. Jadi ketika engkau ngasih orang tua, jangan nganggep aku sudah nyumbang orang tua. No, kita menghormati orang tua kita. Taruh orang tua saudara di posisi yang benar. Kenapa? Karena firman Tuhan, anak-anak, hormati orang tuamu, panjang umurmu, bahagia hidupmu. Oke, lakukan perintah Tuhan itu. Demikian juga sama Tuhan. Sama Tuhan, pemberian saudara pastikan sebagai persembahan. Bukan sumbangan loh. Gak ada donaturnya Tuhan. Makanya di gereja kita gak ada donatur di sini, gak ada donatur. Siapa kita nyumbang Tuhan? Gak ada dari kita satupun manusia yang cukup hebat, cukup besar untuk nyumbang Tuhan. Nyumbang Tuhan itu gini, nyumbang itu begini, persembahan itu begini. Doa saya ketika engkau memberikan persembahan untuk Tuhan, sikapmu bukan kayak orang nyumbang. Sikap saudara datang kepada Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Kita bawa yang terbaik, kita mau balas kebaikannya dalam hidup kita, kita mau sukakan hati Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Nah, sekarang saya ingin bagikan kepada saudara satu kisah tentang sebuah jemaat di gereja mula-mula yang luar biasa sekali, bisa jadi teladan buat kita. Yaitu kisah jemaat di Filipi. Kita baca ya, kisah 4 ayat 14 sampai ayat 19. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi.
Dia ngomong begini, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Apa artinya? Saudara harus ngerti, Rasul Paulus itu sedang melakukan misi. Dia mengabarkan Injil, dia memberitakan kabar baik, dia berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa, dan merintis berbagai gereja. Benar apa tidak? Dan di dalam melakukan semuanya itu ada banyak tantangan. Dia mengalami aniaya. Ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan kebutuhannya besar untuk mendanai semua pekerjaan pemberitaan Injil, perintisan gereja. Itu ada kebutuhan yang besar. Hebatnya Paulus ngomong sama jemaat di Filipi, kamu telah ambil bagian. Jadi jemaat di Filipi ini ngelihat semuanya itu, ngelihat pelayanan Rasul Paulus bukan cuma diam. Tapi mereka ambil bagian. Dengan kata lain mereka menabur. Oke, kita pahami dulu konteksnya. Ayat berikutnya, 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Waktu saya baca ayat ini, jujur saya agak bingung. Kok perhitungan hutang piutang? Masa Rasul Paulus sama jemaat di Filipi ada hutang piutang? Saya kemudian baca Alkitab bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita harus mengerti, Alkitab bahasa Indonesia kita ini, itu diterjemahkan secara langsung dari Alkitab bahasa Inggris King James. Jadi saya teliti, saya lihat, maksudnya apa ya? Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata hutang piutang itu ditulisnya sebagai giving and receiving. Giving itu apa? Memberi, receiving, menerima. Berarti Rasul Paulus bicara tentang menabur dan menuai. Dia ngomong begini, waktu aku mulai mengabarkan Injil awal, gak ada jemaat yang lain yang ikut menabur. Gak ada, hanya kamu. Yang lainnya tidak menabur, tapi hanya kamu. Waktu saya renungkan yang dilakukan jemaat di Filipi ini, buat saya ini amazing. Kenapa? Karena jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang dapat pewahyuan akan rahasia kerajaan Allah, bahwa orang yang menabur, mereka yang menuai. Karena itu yang lainnya enggak menabur, yang lainnya enggak merasa penting, yang lainnya enggak merasa butuh. Tapi jemaat di Filipi jadi yang pertama, jadi yang terdepan, jadi yang satu-satunya yang menabur. Wow. Jadi kapasitas menabur setiap jemaat itu beda-beda. Yang lainnya enggak menabur, tapi yang satu ini, jemaat Filipi ini jemaat penabur. Doa saya, roh yang seperti ini diimpartasikan kepada saudara pada hari ini. Amin. Lanjutkan lagi. Ayat yang ke-16. Karena di Tesalonika pun. Di mana tadi? Tesalonika. Padahal dia ngomong sama jemaat di Filipi. Ini dua kota yang beda ya. Anda renungkan omongan Paulus ini. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Wow. Jadi bukan hanya kalau Paulus datang ke Filipi, terus jemaat di Filipi menabur, termasuk Paulus pelayanan di tempat lain. Paulus pelayanan di Tesalonika, tapi jemaat Filipi ini tetap mengirimkan taburannya. Bukan cuma sekali, ditulis sana 1-2 kali. Bahasa 1-2 kali itu punya arti beberapa kali. Sampai dengan Rasul Paulus menulis surat ini, zaman itu ya, jemaat di Filipi sudah beberapa kali mengirimkan taburannya. Dengan kata lain, menabur buat jemaat di Filipi bukan cuma sekali. Bukan sekali gebrak, tapi ini adalah sebuah lifestyle. Sebuah gaya hidup mereka consistently. Secara konsisten mereka menabur. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Bukan sekedar taburannya. Melainkan apanya?
buahnya. Coba Anda kalau baca jangan sambil lalu ya. Anda renungkan, buah itu sama dengan apa? Tuaian. Jadi Rasul Paulus bersaksi tentang jemaat di Filipi ini. Mereka bukan hanya menabur, tapi mereka juga menuai. Oh, Anda semua yang ada di tempat ini, saya doakan dalam nama Yesus, tahun ini engkau bukan hanya menabur, tapi engkau menuai. Tahun ini jadi tahun tuaian, bahkan tuaian besar jadi dalam hidup saudara. Katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kata makin itu berarti gradual proses. Gradual proses itu berarti proses yang terus menerus. Kenapa? Karena jemaat di Filipi ini naburnya enggak sekali. Mereka nabur, kemudian mereka nuai. Mereka nabur lagi, mereka nuai lagi. Nabur, nuai, makin besar. Makin lama tuh taburannya makin besar, tuaiannya makin besar. Saya tahu dengan persis, ini ibadah yang kelima ini spesial. Spesial, saya nggak ngomong ini di 4 ibadah sebelumnya. Tapi di ibadah ini saya tahu akan persentase paling banyak orang yang mengalami tuaian terbesar, mujizat terbesar dalam sejarah hidup saudara sampai dengan tahun ini akan terjadi tahun ini. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Sekali lagi terima itu dalam nama Yesus. Amin. Ini yang dialami jemaat Filipi. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Oke, berarti semua kebutuhannya sudah diterima. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Boleh lihat ke depan sini. Jadi Paulus punya kebutuhan segini, katakanlah. Terus kemudian jemaat di Filipi menabur, mengirimkan persembahan mereka, taburan mereka. Hebatnya setelah kebutuhan yang dimiliki Rasul Paulus sudah cukup, mereka nggak berhenti menabur. Mereka menabur terus sampai Paulus yang bersaksi, cukup, ini sudah berkelimpahan. Sudah lebih dari cukup. Ini hebat sekali saudaraku. Biasanya orang kalau menabur ditanya, berapa butuhnya? Oke, aku ikut ngasih sekian. Benar apa tidak? Ya sudah, paling sejauh itu. Tapi mereka tidak. Jemaat di Filipi ini naburnya, butuhnya segitu. Naburnya berkelimpahan. Saya sadar sepenuhnya kapasitas menabur setiap orang berbeda. Dan saya berdoa, Tuhan perbesar kapasitas saya dalam menabur. Tuhan perbesar kapasitas saudara dalam menabur. Kenapa? Kalau enggak diperbesar, naburnya kita enggak tega. Enggak tega. Saudaraku, kalau nabur itu harus tega. Karena kalau belum diperbesar kapasitasnya, kita akan selalu, waduh, sayang ya, ini bisa dipakai untuk ini, dipakai untuk itu, waduh ya. Kalau sudah gitu kita jadi ragu-ragu. Tapi jemaat di Filipi ini, mereka ada di dimensi yang berbeda. Anda bisa lihat, mereka cara berpikirnya berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Bukan hanya yang pertama menabur, tapi mereka menabur konsisten. Bukan cuma menabur secukupnya, menabur berkelimpahan. Wow. Nah Anda lihat, begitu mereka lakukan semuanya itu, sekarang ya, lihat seperti apa persembahan itu naik di hadapan Tuhan. Baca ayat berikutnya. Bagian berikutnya. Ayat 18b. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai. Dan yang berkenan kepada Allah. Oh, saya doa kalau Anda berikan persembahan saudara, masuknya ke hadapan Tuhan, itu persembahan yang harum. Itu korban yang disukai oleh Tuhan. Dan itu berkenan di hadapan Allah. Anda harus ngerti, gak semua persembahan itu harum buat Tuhan. Gak semua korban itu disukai Tuhan. Anda harus ngerti itu. Masih ingat kisah Kain dan Habel? Itu kakak adik sama-sama memberikan persembahan.
Alkitab jelas mencatat yang Kain persembahannya ditolak. Yang Habel diterima. Persembahan yang harum. Korban yang disukai. Yang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus ngerti waktu kita memberikan persembahan. Posisinya Tuhan. Bukan semua persembahan diterima. Saking butuhnya diterima. No Tuhan, kita tidak serendah itu. Oke, ketika kita memberikan persembahan, Tuhan lihat yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Ada yang ditolak, tapi ada yang disukai, berkenan, diterima. Doa saya, setiap taburan saudara, persembahan saudara, waktu sampai ke hadapan Tuhan, itu harum, itu disukai oleh Tuhan, dan itu berkenan. Kenapa itu penting? Karena Anda ngerti. Begitu jemaat Filipi sampai di level itu, maka di ayat berikutnya yang akan kita baca, Rasul Paulus mendeklarasikan sebuah jenis berkat yang tidak pernah dia deklarasikan kepada jemaat manapun juga. Jadi hanya untuk jemaat di Filipi berkat itu diberikan. Oke, dan saya berdoa berkat yang seperti ini Anda terima dalam hidup saudara. Anda terima dalam hidup saudara. Ini ayat yang akan kita baca, ini bahkan dibuat lagu karena terkenal sekali, indah sekali. Orang semuanya mau ngalami, tapi jujur saya mau ngomong sama saudara, semuanya ingin, tapi tidak semuanya dapat. Hanya saudara yang ngerti the secret of Christ. The secret of the kingdom of God. Rahasia kerajaan Allah. Saudara bisa sampai di level ini. Ya, mari kita baca ayat berikutnya, ayat 19. Ditulis begini. Ini berkatnya Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya mau tanya sama saudara, kalau ditulis Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, Anda renungkan. Kekayaan dalam Kristus Yesus tebal apa tipis? Besar apa kecil? Oh, itu enggak main-main. Enggak main-main. Kemuliaannya dalam Kristus Yesus itu kemuliaan yang biasa-biasa atau kemuliaan yang megah? Itu megah. Jadi kalau Paulus ngomong, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, itu yang dikasih sama saudara, yang tebal, yang empuk, yang enak, yang luar biasa. Sehingga engkau sampai di satu titik engkau bisa ngomong, aku tidak bisa miskin lagi. Bukan karena saudara hebat, pinter, terus kemudian brilian, Anda merasa diri sudah sukses. No, bukan kuat, bukan gagah. Tapi oleh roh Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan tuai yang Anda dapatkan bukan hanya tuaian secara materi, bukan hanya tuaian secara keuangan, tapi lebih daripada itu tuaian ilahi Tuhan berikan sama saudara. Sukacita, damai sejahtera dia tambahkan. Kesehatan, umur panjang Tuhan berikan. Penyertaan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan upahmu besar di surga. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Doa saya, grace for uncommon harvest ini Anda terima dalam hidupmu. Anda mau? Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Mari kita angkat dua tangan kita. Bersama-sama kita katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya,
besar pasti terjadi dalam hidupku. Amin, amin, amin. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Siapa yang mau mengalami tuaian yang tidak biasa? Yes. Grace for uncommon harvest. Bukan yang biasa-biasa, yang terlewat begitu saja karena sudah biasa. Tapi something that is so surprising. Yes. Sesuatu yang begitu mengejutkan. Dan itu tidak bisa Anda lewatkan begitu saja. Membuat Anda melonjak kegirangan dan Anda ceritakan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Yang pertama kuncinya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dulu, nomor satu. He is the God of harvest. Dia Allah atas semua tuaian. Dia bisa memberikan tuaian yang tidak biasa. Kita perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Buat saudara yang belum pernah terima Yesus, ini waktu terbaik buat saudara. Undang dia jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Atau Anda pernah, tapi Anda undur. Anda jauh dari Tuhan. Dan sekarang saudara mau mendedikasikan ulang hidupmu sama Tuhan. Ayo datang sama Tuhan, sama-sama angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Sucikan hidupku. Sucikan hidupku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku hidup bagi Yesus. Aku hidup bagi Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah punya jaminan keselamatan. Aku sudah punya jaminan keselamatan. Dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Mari angkat dua tangan kita berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Mereka yang butuh diselamatkan. Berdoa buat teman-teman saudara yang butuh diselamatkan. Tuhan jamah mereka, lembutkan hati mereka. Bekerjalah ya Roh Kudus. Buka hati mereka. Hati yang keras terbuka. Oh, kami berdoa Tuhan, kami berdoa. Bekerjalah dengan cara yang ajaib. Pakai kami jadi saksi untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Jadi terang dunia, jadi garam dunia, jadi berkat buat mereka. Sehingga melalui hidup kami mereka boleh diselamatkan, mereka boleh percaya, mereka boleh terima Yesus, mereka terima anugerah keselamatan. Pakai kami Tuhan, pakai kami, kami mau Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kami. Thank you Jesus. Yang kedua saudaraku, untuk mengalami tuaian yang tidak biasa itu, kita perlu berdoa supaya Tuhan memperbesar kapasitas kita menabur. Yes. Seperti jemaat di Filipi. Kemarin waktu saya persiapan terakhir khotbah ini, tiba-tiba saya itu kayak diingatkan Tuhan. Alasan kenapa gereja kita menikmati Grace for Uncommon Harvest ini. Di masa pandemi ini kita benar-benar menikmati anugerah Tuhan luar biasa. Adalah karena Tuhan sekian tahun lalu sudah mengajar kita untuk menabur. Saya, Pastor Nita, Pak Obaja, setiap tahun kita berangkat ke Afrika. Kita bertemu sama Pastor E.A. Debuye dan di situ Tuhan suruh kita menabur. Anak rohani Pastor Adebuye yang September 2019 datang ke sini, khotbah di KKR gereja kita, dia cerita sama saya. Setiap tahun tuh ribuan, puluhan ribu orang dari seluruh dunia datang belajar di sana. Karena kalau KKR sekali yang datang 17 juta. On-site begini 17 juta. Anda bayangin aja. Itu nggak main-main. Ya. Tapi dari sekian banyak yang datang, mayoritas hampir semuanya datang hanya untuk mendapat. Hanya segelintir, dan termasuk kita, datang untuk jadi berkat. Datang untuk menabur. Kebanyakan kalau datang ketemu Pastor Adebuye, mintanya didoain. Good. Mintanya impartasi urapan. Good. Mintanya
ada juga yang kita delegasi luar negeri lagi masuk, tiba-tiba ada yang maju bawa proposal minta sumbangan. Waduh, pusing saudaraku. Oke, ya. Tapi yang luar biasa karena Roh Kudus menuntun, bukan itu yang kita lakukan. Kalau kita ketemu Pastor Adeboye, satu yang kita lakukan, kita menabur. Kita menabur. Jadi Pastor James Tardivon ngomong, itu sangat sedikit orang yang melakukan hal itu. Itu sebabnya begitu banyak yang datang untuk belajar. Semuanya ya diberkati, tapi diberkati biasa. Tapi gereja kita terima impartasi yang melampaui dari yang mereka pikirkan dan bayangkan. Banjir mujizat, banjir berkat tercurah di tengah-tengah kita. Dan kita benar mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan 2020 kemarin kita harusnya berangkat tapi nggak bisa karena lockdown. Untuk perjalanan luar negeri masih susah. Saya sama Pastor Nita berulang kali kita kontak mereka. Gimana caranya kita mau kirim persembahan kita? Gimana caranya? Tapi mereka ngomong sekarang nggak bisa. You tunggu next time aja. Jadi tahun kemarin mereka yang ngomong. Kita sudah berulang kali kita kontak dan kita coba. Mereka ngomong next time. Oke. Jadi tahun kemarin setahun saudaraku, karena kita ngerti banyak gereja sedang mengalami masalah besar, banyak hamba Tuhan sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Jadi kita doa dan sesuai dengan tuntunan Tuhan kita ambil keputusan jadi berkat. Buat gereja-gereja lain, buat pendeta-pendeta yang membutuhkan, jadi berkat. Baik di Indonesia, di luar negeri, jadi berkat. Jadi menabur. Dan saya ngomong sama saudara, setahun ini menabur, bukannya habis. Menabur. Awan kita tambah penuh. Hujannya tambah deras. Berkatnya semakin berlimpah. Karena itu melalui resesi, melalui pandemi ini, Anda bisa melihat. Kita relax and enjoy. Dunia mulai krisis, tapi di dalam Kristus kita keberkatan, kita kelimpahan. Saya mau deklarasikan berkat yang satu ini dalam hidup saudara. Tapi mari kita berdoa minta Tuhan perbesar kapasitas kita dalam menabur. Semuanya angkat dua tangan, katakan Tuhan Yesus, perbesar kapasitasku. Kapasitas untuk menabur. Beri aku keberanian. Untuk menabur. Mari semuanya berdoa. Oh, ralapasya. Syaralapasya. Skiralapasya. Beri kami keberanian untuk menabur. Beri kami kapasitas lebih besar untuk menabur. Oh, beri kami Tuhan anugerah kapasitas yang lebih besar untuk menabur. Oh Jesus, beri keberanian, beri kemantapan di hati kami. Oh ralapasya. Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Yang terakhir saudara, sekarang ini momen yang spesial. Anda sudah lakukan komitmen demi komitmen. Sekarang bagian saya melakukan tugas penyelenggaraan kasih karunia. Mandat mendeklarasikan, menyelenggarakan anugerah. Grace for Uncommon Harvest. Kalau Anda mau angkat dua tanganmu saat ini. Yang bisa bahasa roh dulu. Oh, yang belum saudara connect sama Holy Spirit. Supaya ini terjadi dalam spirit saudara. Anda terima dalam roh saudara. Saat ini aku deklarasikan oleh mandat dari Tuhan. Grace for Uncommon Harvest. Anugerah untuk Tuhan yang tidak biasa. Terjadi. Tercurah. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima itu. Semuanya katakan aku terima kemenangan yang tidak biasa, mujizat yang tidak biasa, berkat yang tidak biasa. Terima.
besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Semuanya katakan mujizat besar. Mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar sudah terjadi atas gerejaku. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tangan saudara. Aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Yes. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.